Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Istovia. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS, testing dan implementasi sistem. Di kasus yang diberikan adalah salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai bagian dari prospek pengujian dan implementasi, pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Yang pertama, yaitu membahas mengenai pengujian dan maintenance. Pertanyaannya adalah bagaimana eh, kita akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian. Yang pertama, untuk menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian adalah melakukan pengujian fungsional, yaitu melakukan verifikasi dan validasi. Pada verifikasi, yaitu untuk memastikan sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian validasi untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan hasil yang diharapkan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian beban, yaitu dengan melakukan uji stres dan uji ketahanan. Pada uji stres, sistem akan diberi beban kerja tinggi sehingga dapat mengetahui seberapa handal sistem dalam menangani permintaan yang besar. Dan pada uji ketahanan, sistem dijalankan dalam waktu yang cukup lama sehingga diketahui ketahanan sistem dan stabilitas sistem. Langkah selanjutnya itu melakukan pengujian keamanan, yaitu dengan melakukan penetrasi testing dan analisis kerentanan. Pada penetrasi testing akan dilakukan simulasi serangan cyber sehingga diketahui kerentanan sistem dan bagaimana sistem melakukan perlindungan pada serangan yang diterima. Selanjutnya, pada analisis kerentanan, di mana akan dilakukan identifikasi dan perbaikan dari kerentanan yang ditemukan pada sistem. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian performa, yaitu dengan melakukan pengukuran waktu respon sistem dalam menyelesaikan tugas atau permintaan. Yang selanjutnya yaitu mengukur throughput, seberapa banyak tugas dan permintaan yang dapat diselesaikan oleh sistem dalam jangka waktu tertentu. Ya, selanjutnya melakukan analisis penggunaan sumber daya dengan melakukan pemantauan memori, CPU, dan jaringan yang dibutuhkan sistem selama pengujian berlangsung. Yang selanjutnya, untuk dapat menilai kehandalan, yaitu dengan melakukan pengukuran matriks. Bisa menggunakan matriks mean time to failure, yaitu matriks yang mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan sistem untuk mengalami kegagalan, dan matriks mean time to repair, yaitu metrik yang menghitung rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem setelah kegagalan. Penilaian keandalan dan performa sistem selama fase pengujian sangatlah penting untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana sistem dapat menangani beban, kegagalan, dan antisipasi dari beban kerja dan tugas yang diberikan. Yang selanjutnya, untuk menggambarkan dua skenario uji coba yang memungkinkan dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Skenario uji coba yang pertama yaitu menggunakan skenario uji coba User Acceptance Testing atau UAT, yang bertujuan untuk memastikan sistem manajemen inventaris telah memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Langkah-langkah uji coba yang dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi pengguna dalam sistem manajemen inventarisasi dengan memastikan aktor-aktor atau pengguna yang dapat menggunakan sistem, seperti administrator, petugas, atau staf inventaris, kepala operasional, staf gudang, dan siapapun yang bisa mengakses sistem. Selanjutnya yaitu dengan membuat kasus uji, yaitu membuat kasus uji yang mencakup keseluruhan fungsi utama sistem manajemen inventaris seperti pelaporan, penomoran, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang. Langkah selanjutnya itu dengan melakukan pelatihan, yaitu memberikan pelatihan pada aktor-aktor atau pengguna yang menggunakan sistem manajemen inventaris. Selanjutnya yaitu dengan menjalankan UAT. Setelah dilakukan pelatihan, selanjutnya pengguna sistem diminta untuk menjalankan kasus uji dan memberikan umpan balik. Setelah melakukan UAT, lakukan analisis hasil, yaitu dari hasil UAT dapat dilakukan analisa untuk dapat mengetahui dan mengidentifikasi masalah atau kekurangan sistem yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan kembali. Yang terakhir yaitu dengan memperbaiki sistem. Dengan melakukan perbaikan pada sistem manajemen inventarisasi berdasarkan hasil analisa hasil UAT. Dan berikut contoh kasus uji di mana skenario UAT dalam penyimpanan barang. Perintah yang diberikan yaitu pengguna. Di sini aktornya yaitu staf gudang menyimpan barang di gudang.
Kemudian pengguna memasukkan data penyimpanan barang ke dalam sistem. Kemudian sistem menentukan lokasi penyimpanan. Kemudian pengguna mencetak label barang. Apakah skenario ini dapat berjalan dengan baik dan benar? Itulah yang menjadi nilai dalam uji coba user acceptance testing. Skenario yang kedua adalah dengan melakukan skenario uji coba integrasi. Bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen inventaris dapat terintegrasi dengan sistem lain yang sudah ada pada perusahaan seperti sistem operasional sebelumnya, sistem akuntansi, sistem barang, atau aset. Langkah-langkah uji cobanya yaitu dengan pertama melakukan identifikasi sistem yang terintegrasi, dengan melakukan identifikasi sistem apa saja yang telah terintegrasi dengan sistem manajemen inventaris ini. Yang kedua yaitu membuat skenario integrasi, dengan membuat skenario integrasi untuk setiap sistem yang terintegrasi. Yang ketiga yaitu menyiapkan data, dengan menyiapkan data yang akan digunakan untuk melakukan pengujian integrasi. Langkah selanjutnya itu menjalankan pengujian integrasi. Kemudian setelah menjalankan pengujian integrasi, yaitu langkah yang selanjutnya yaitu melakukan analisis hasil. Yaitu dengan melakukan analisis pengujian integrasi untuk mengidentifikasi masalah atau hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali. Langkah yang terakhir yaitu melakukan perbaikan sistem. Dengan melakukan perbaikan sistem berdasarkan hasil pengujian integrasi. Dan ini merupakan contoh skenario integrasi dengan sistem akuntansi, di mana menggunakan skenario penerimaan barang, yaitu dengan membuat faktur pembelian di sistem akuntansi, kemudian mengimportkan data faktur ke sistem manajemen inventaris. Selanjutnya, verifikasi apakah faktor terintegrasi dengan benar di sistem manajemen inventaris. Kemudian periksa apakah data terupdate dengan benar di sistem. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlangsungan kinerja sistem. Yang pertama yaitu melakukan pengujian beban atau load testing. Membantu pengembang memahami perilaku sistem pada nilai beban tertentu. Dalam proses pengujian beban, organisasi menyimulasikan perkiraan jumlah pengguna dan transaksi secara bersama selama jangka waktu tertentu untuk memverifikasi waktu respon yang diharapkan dan menemukan hambatan. Jenis pengujian ini membantu pengembang menentukan seberapa banyak pengguna yang dapat ditangani oleh sistem manajemen inventaris. Metode yang dilakukan pada pengujian beban yaitu simulasikan pengguna sistem manajemen inventaris oleh banyak pengguna secara bersamaan dan amati performa sistem. Aspek yang diuji pada pengujian beban adalah kecepatan respon sistem, kapasitas server, dan stabilitas sistem. Uji yang kedua yaitu melakukan uji stres atau stress testing, yaitu dengan menempatkan sistem pada beban lalu lintas yang lebih tinggi dari perkiraan, sehingga pengembang dapat melihat seberapa baik sistem manajemen inventaris bekerja di atas batas kapasitas yang diharapkan. Uji stres ini memungkinkan tim perangkat lunak memahami skalabilitas beban kerja. Uji stres memberikan tekanan pada sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan hard disk serta solid state driver untuk menentukan potensi titik puncak suatu aplikasi berdasarkan penggunaan sumber daya. Metode yang digunakan pada uji stres yaitu memberikan beban kerja ekstrim pada sistem manajemen inventaris dan amati bagaimana sistem responnya. Selanjutnya, aspek yang diuji pada uji stres yaitu ketahanan sistem terhadap error, kemampuan menangani data yang tidak valid, dan kemampuan sistem dalam situasi ekstrim seperti kehilangan daya atau sistem tertutup ketika proses loading data. Selanjutnya, apa perbedaan antara maintenance preventive dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris? Maintenance preventif merupakan strategi proaktif untuk mencegah kerusakan dan kegagalan aset, dalam hal ini yaitu sistem manajemen inventaris, yang mana dilakukan secara rutin atau terjadwal, sehingga dapat memperpanjang usia, meningkatkan keandalan, dan meminimalkan downtime pada sistem manajemen inventaris. Manfaat pada maintenance preventif pada sistem manajemen inventaris adalah pertama mengurangi biaya, di mana biaya maintenance lebih kecil daripada jika terjadi kerusakan pada sistem. Yang kedua, peningkatan efisiensi, yaitu meminimalkan downtime yang membuat kerja operasional pada sistem manajemen inventaris bisa lebih optimal dan efisien. Yang ketiga, itu meningkatkan produktivitas sistem,
yang terawat akan memaksimalkan kerja sistem dan meningkatkan produktivitas sesuai dengan fungsi dan kegunaan sistem. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada saat maintenance preventif pada sistem manajemen inventaris yaitu lakukan inspeksi rutin dengan melakukan pengecekan visual dan fungsional terhadap sistem secara berkala dan mendeteksi error atau bugs maupun kerusakan pada sistem manajemen inventaris. Selalu lakukan update patch sehingga sistem dapat selalu memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan kondisi atau keadaan operasional pada perusahaan. Selanjutnya yaitu maintenance corrective, yaitu merupakan strategi reaktif untuk memperbaiki kerusakan dan kegagalan pada aset, dalam hal ini yaitu sistem manajemen inventaris. Hal ini dilakukan setelah kerusakan atau kegagalan sistem terjadi. Tujuan utama maintenance korektif adalah memulihkan fungsi sistem yang mengalami kerusakan bug maupun error, meminimalkan downtime dan gangguan pada sistem, mencegah kerusakan pada sistem lebih lanjut atau lebih parah, dan beberapa hal yang dapat dilakukan pada saat maintenance korektif pada sistem manajemen inventaris yaitu memperbaiki bug sistem atau error, yaitu dengan mengecek database, jaringan, maupun coding yang ada pada sistem untuk menemukan bug sistem yang menjadikan sistem tersebut error. Yang kedua yaitu melakukan troubleshooting, yaitu dengan melakukan diagnosa awal penyebab sistem error dan menemukan solusinya. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan perbedaan maintenance preventif dan korektif adalah pada waktu dilakukan maintenance, di mana preventif dilakukan untuk mencegah kerusakan pada sistem, sedangkan korektif dilakukan saat sistem telah mengalami kegagalan atau error. Selanjutnya yaitu mengenai tindakan perbaikan. Pertanyaannya itu misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, maka langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut adalah seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka langkah-langkah konkret yang akan dilakukan yaitu jika terdapat penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut adalah yang pertama yaitu mengumpulkan data. Dengan mengumpulkan data histori berupa data performa sistem sebelum dan sesudah sistem mengalami penurunan. Yang kedua yaitu data log, mengecek log yang ada pada sistem sehingga diketahui catatan error yang ada pada sistem. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data pengguna, memeriksa aktivitas yang dilakukan pengguna di dalam sistem. Langkah yang kedua yaitu menganalisa data. Setelah mengumpulkan data, selanjutnya data tersebut akan dianalisis untuk mengetahui pola atau tren yang menyebabkan penurunan sistem dan menganalisis kebiasaan pengguna maupun error yang ditemukan pada sistem yang menyebabkan penurunan sistem. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemungkinan penyebab. Selanjutnya, mengidentifikasi kemungkinan penyebab menjadikan penurunan sistem pada hardware bisa karena kerusakan hard disk, CPU, maupun RAM. Pada software dapat berupa bug atau error. Pada konfigurasi atau penggunaan sistem yang tidak tepat atau karena jaringan internet yang tidak stabil. Langkah selanjutnya yaitu memverifikasi penyebab. Dengan mengisolasi variabel atau menguji pengaruh dengan performa sistem atau bisa dengan memantau sistem dengan real time. Langkah selanjutnya yaitu memperbaiki masalah. Dengan memperbaiki berdasarkan kemungkinan penyebab masalah yang ditemukan pada sistem, seperti jika error, sistem terjadi karena hard disk penuh, maka lakukan penambahan kapasitas hard disk. Langkah selanjutnya yaitu memantau dan mengevaluasi. Terakhir, melakukan evaluasi pada sistem setelah dilakukan perbaikan untuk memastikan bahwa sistem telah kembali berjalan dengan optimal. Selanjutnya, bagaimana untuk memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, termasuk dengan rencana darurat jika terjadi kegagalan. Berikut langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan. Yaitu pertama melakukan implementasi dan konfigurasi yang tepat. Memastikan sistem dikonfigurasi sesuai dengan fungsi, tugas, dan kegunaan sistem yang dibutuhkan oleh pengguna. Melakukan pengujian sistem secara menyeluruh sebelum meluncurkan sistem dan memberikan pelatihan kepada pengguna yang akan terlibat atau menggunakan sistem. Yang kedua yaitu melakukan pemeliharaan dan pemantauan. Melakukan backup data secara berkala untuk menghilangkan risiko kehilangan data. Selalu terapkan patch keamanan dan update software untuk menghindari serangan cyber.
Pantau performa sistem secara berkala, dan lakukan audit pada sistem untuk mengetahui apakah sistem telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Langkah yang ketiga yaitu melakukan manajemen resiko dan rencana darurat. Melakukan identifikasi potensi resiko maupun kerentanan sistem, kembangkan rencana darurat untuk menangani berbagai situasi. Rencana darurat harus mencakup mengenai respon, pemulihan data, pemulihan sistem, komunikasi, dan berbagai pihak dan dokumentasi. Selanjutnya adalah bagaimana mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem. Untuk mengumpulkan umpan balik, bisa melalui survei, yaitu dengan membuat survei online maupun offline dengan pertanyaan seputar penggunaan maupun kepuasan pengguna. Dalam menggunakan sistem saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan sistem. Yang kedua, bisa melakukan dengan wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pengguna sistem manajemen inventaris mengenai pengalaman penggunaan, kepuasan, kritik, maupun saran untuk sistem. Selanjutnya yaitu grup fokus. Membuat grup fokus dengan pengguna sistem untuk komunikasi dan diskusi mengenai sistem maupun kendala yang ditemui saat penggunaan sistem. Selanjutnya yaitu umpan balik pada sistem. Sediakan fitur di sistem di mana pengguna dapat memberikan umpan balik, saran, maupun kritikan pada sistem sehingga menjadi dasar dalam perbaikan sistem. Terakhir, lakukan analisis data, yaitu dengan menggunakan data analitik untuk memetakan pola atau memahami kebiasaan pengguna dalam menggunakan sistem dan mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki di sistem manajemen inventaris. Sekian pemaparan jawaban UAS dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.